Warga Tulang Bawang deklarasi damai untuk penyelesaian sengketa lahan. Koalisi Lampung Selatan bersatu tagih janji Bupati Zainuddin Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Deklarasi cinta damai warga Banjarmargo Tulang Bawang menjadi sajian utama hari ini. Deklarasi mengakhiri kerusuhan di kawasan perkebunan serta blokade Jalan Lintas Timur Sumatera pada 1 Oktober. Laporan kami lengkapi dengan informasi demo Koalisi Lampung Selatan menuntut janji Bupati. Pemirsa, bersama saya Enda Talo-Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Warga Tulang Bawang menggelar deklarasi cinta damai pasca amuk massa di perkebunan PT Bangun Nusa Indah Lampung serta blokade Jalan Lintas Timur Sumatera. Aksi damai berlangsung di Balai Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. SMS yang tidak jelas dari mana asalnya. Ratusan warga Kampung Agung Jaya dan Bujuk Agung, Kecamatan Banjarmargo, mendatangi deklarasi cinta damai di hadapan Bupati Hanan Abdul Rozak, Kapolres AKBP Agus Wibowo serta Dandim Letkol Kusviandar. Warga tidak ingin mengulangi amuk massa serta blokade Jalan Lintas Timur Sumatera 1 hingga 2 Oktober 2016. Kerusuhan ini terpicu sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan PT Bangun Nusa Indah Lampung. Bupati Hanan Abdul Rozak serta Kapolres AKBP Agus Wibowo berjanji menyelesaikan sengketa lahan antara warga Kampung Bujuk Agung dan Agung Jaya dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung. Penyelesaian melalui satuan tugas Satgas bersama dengan melibatkan semua pihak. Kesepakatan rapat di tingkat provinsi akan dibentuk tim Satgas bersama ya akan menyelesaikan. Jadi semua unsur. Dan nanti semuanya di situ, digodok di situ. Silakan rakyat nanti berjuang ya lewat situ. Kapan akan dibentuk itu, Pak? Datang ke provinsi nanya Pak Gubernur. Dan karena kan berjalan mulai kapan? Namanya? Untuk diaktifkan mulai kapan? Ya setelah ada SK-nya dong. Nggak bisa kerja timnya kalau belum ada SK-nya. Kapolres Tulang Bawang AKBP Agus Wibowo mengimbau warga menghindari anarkisme selama proses penyelesaian sengketa lahan. Suasana kawasan perkebunan maupun Jalan Lintas Timur Sumatera kembali aman dan kondusif. Polres segera menarik personil gabungan secara bertahap. Ya, rencana kita tarikan pasukan secara bertahap. Ya, kita nggak mau meninggalkan kondisi langsung los. Bertahap kita geser pelan-pelan sampai benar-benar situasi kondusif. Itu saat ini yang sudah diamankan pelaku tersebut berapa orang? Yang sudah Sekarang masih 6 orang. Untuk proses hukumnya? Proses hukumnya masih berjalan. Semoga bisa cepat selesai. Mungkin ada daftar yang DPO, Pak? Ada. Nanti kita informasikan kalau udah ada hasilnya. Polda Lampung menerjunkan personel gabungan setelah massa membakar properti PT Bangun Nusa Indah Lampung serta blokade Jalan Lintas Timur Sumatera. Ratusan personel hingga kini masih berjaga. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Sengketa lahan antara warga Banjarmargo dan perusahaan perkebunan PT Bangun Nusa Indah Lampung berlarut-larut sejak 1991. Warga meminta Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM karena perusahaan memperoleh tanah dengan merampas hak masyarakat. Konflik lahan memicu amuk massa di kawasan perkebunan PT Bangun Nusa Indah Lampung, PT Benil, dan blokade Jalan Lintas Timur Sumatera 1 hingga 2 Oktober lalu. Sengketa lahan mencuat sejak warga merasa kehilangan hak lahan karena perampasan. Warga korban penggusuran PT Bangun Nusa Indah Lampung membentuk Serikat Tani Korban Gusuran Benil. Konflik bermula pemaksaan PT Benil menjadikan warga kampung Bujuk Agung dan Agung Jaya sebagai petani plasma.
Warga menyerahkan lahan 1 hektar dengan menandatangani belangko kosong. Belakangan baru diketahui belangko ini berisi berita acara penyerahan lahan dan ganti rugi. Warga cuma diberi uang Rp100.000. Sengketa lahan sebenarnya berawal dari penggusuran 7 desa transmigrasi swakarsa mandiri oleh PT Benil pada tahun 1991. PT Benil mendapatkan izin prinsip dari Gubernur Lampung Pujono Pranyoto atas tanah desa Banjardewa, Bandarrejo, Pagar Gunung 1, Dewa Gunung, Karya Agung, Tanjung Mulia, dan Pagar Agung 2. Tanah hendak ditanami sawit. Penggusuran 7 desa menimbulkan konflik. Pemerintah memindahkan korban gusuran ke Kampung Bujuk Agung dan Indraloka 2. Warga diberi lahan 2 hektar, terdiri 1/4 hektar pekarangan, 3/4 hektar lahan pangan, dan 1 hektar kebun plasma. Lahan kebun wajib ditanami sawit sebagai plasma PT Benil. Lahan belum sempat digarap, PT Benil bersama aparat memaksa masyarakat menyerahkan jatah plasma kepada PT Benil melalui tipuan tanda tangan belangko kosong. Warga meminta Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam proses penggusuran. Perampasan tanah jatah plasma berakibat kemiskinan masyarakat. Kebanyakan warga Bujuk Agung dan Agung Jaya menjadi buruh harian lepas. Banyak wanita kedua desa terpaksa menjadi TKW. PT Benil juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur setiap kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL. Sedangkan saat ini PT Benil telah melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Perusahaan ini mengalihfungsikan tanaman sawit menjadi perkebunan tebu. Tim Liputan melaporkan. Koalisi Lampung Selatan bersatu unjuk rasa di Jalan Lintas Timur Sumatera Kalianda Senin siang. Masa menuntut sejumlah janji kampanye Bupati Zainuddin Hasan. Pendemo orasi di jalanan sehingga memicu kemacetan panjang. Unjuk rasa Koalisi Lampung Selatan Bersatu menggabungkan massa 43 organisasi kemasyarakatan Ormas serta lembaga swadaya masyarakat LSM. Massa long march dari Hotel 56 Jalan Lintas Sumatera menuju kantor Pemkab Lampung Selatan. Rute ini batal karena kantor Bupati sudah dijaga massa tandingan dengan jumlah 2 kali lebih banyak. Massa Koalisi Lampung Selatan Bersatu menggelar orasi, spanduk, dan poster di Jalan Lintas Sumatera. Kondisi ini memicu kemacetan total. Pendemo mengusung keranda sebagai simbol matinya keadilan. Berbagai elemen masyarakat menagih janji Bupati Zainuddin Hasan soal pendidikan gratis, perbaikan infrastruktur, ketersediaan pupuk, hingga penghargaan atlet berprestasi. Orasi menolak pemberlakuan tarif merata pajak bumi dan bangunan. Pengunjuk rasa juga menuntut pengusiran oknum ajudan sebagai Bupati Bayangan. Yang mendasari yang utama itu ialah aspirasi rakyat ya, masyarakat. Karena mereka merasa terbebani. Karena janji-janji semua bupati itu belum pernah terlaksana. Artinya mungkin kita juga perlu sadar. Sadarnya dalam arti kata bupati itu bahwa masih seumur jagung. Itu yang perlu kita kutip. Artinya kita ini mengadakan orasi ataupun istilah seperti ini, menyampaikan aspirasi damai ini untuk menggugah hati Bapak Bupati biar ada tanda ataupun kepedulian terhadap masyarakat, karena sampai saat ini dia ini juga belum ada yang kepastian ataupun yang jelas. Polres Lampung Selatan menerjunkan 540 personel untuk mengamankan unjuk rasa Koalisi Lampung Selatan. Personel merupakan gabungan Dalmas, Reserse, Polantas, dan Inavis. Kepolisian juga menyiagakan mobil water cannon. Kekuatan ini ditambah 250 personel polisi Pamong Praja. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan.